Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan ya mereview atau mau unboxing juga ya, isi dari sebuah kardus laptop dan juga mereview spesifikasinya juga. Nanti bakal saya bahas, dan ini bakal durasinya menjadi sangat panjang sekali ya teman-teman, bisa sampai 1 jaman. Jadi ya siapkan cemilan, siapkan makanan sambil menonton konten-konten dari saya teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nih saya akan melakukan atau berbagi sharing-sharing dan juga review tentunya tentang laptop Asus VivoBook M4 DAO ya. Jadi dari mulai dusboxnya kita akan bongkar, dan juga kita lihat-lihat spesifikasinya juga, dan kita coba tes bermain game. Tapi untuk game di laptop saya ini saya belum download, kebetulan ya tinggal berapa giga lagi, kemarin download eFootball ya. Jadi ya kemungkinan belum bisa untuk review game. Mungkin kita akan ya review menggunakan aplikasi Microsoft Word maupun Microsoft Excel ya. Kita akan tes dan seberapa lama, apakah ya masih worth it juga, dan bagaimana kualitasnya ketika kita menonton video ya. Nanti bakal dibahas lah dari awalnya kita buka dusnya sambil kita ngejelasin fungsinya untuk apa dan buat apa ya teman-teman. Jadi barangkali kalian kan belum pada tahu, ataupun ya sama seperti saya yang masih pemula atau awal-awal, jadi sekalian sharing-sharing tentang pengetahuan tentang komputer maupun laptop ini juga dapat terus ya, dapat berbagi informasi ya tentunya ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya agar saya semangat membuat konten-konten menarik berikutnya seputar review-review ya, maupun review-review barang elektronik maupun non elektronik atau barang-barang biasa seperti barang-barang panci, wajan dan lain-lain ya. Ini segala hal review bakal saya bahas di channel ini ya, channel King Review. Jadi rajanya review, atau ya bisa apa aja untuk di review ya teman-teman. Mau peralatan, benda, dan juga kesenian maupun makanan bisa dibahas di channel ini. Jadi tunggu aja tentang update-update konten-konten terbaru dari saya ini ya teman-teman. Ini kameranya sedikit rada ngebug ya, jadi kok gelap banget gitu loh. Jadi ya mohon maaf kalau kameranya ini rada hitam ataupun kamera ininya ya. Nah, sama aja ternyata teman-teman, memang kameranya seperti ini, ataupun cahayanya ini kurang cerah, saya kurang paham juga. Jadi ya tontonin terus konten-konten dari saya. Jadi untuk dusboxnya ini lumayan besar ya, isinya juga lumayan banyak, dimulai dari ya seperti kartu garansi, cara pemakaian, charger, dan juga tas ya. Kebetulan dapat tasnya juga dari Asusnya ini. Nanti bakal saya review juga tentang tasnya, apakah itu untuk digunakan apa enggak ketika bersekolah, maupun ya digunakan atau dibawa kemana-mana ya, sesuai kebutuhan kalian. Jadi ya tonton terus lah, mungkin durasinya ini agak lama. Dan yang pasti jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya, yang bertujuan agar ya saya semangat membuat konten-konten menarik berikutnya.
mungkin setelah saya lihat dari beberapa YouTube itu ya, katanya untuk laptop ini masih kuat untuk bermain game tetapi dengan grafik smooth ya teman-teman, atau grafik rendahnya. Jadi nanti bakalan kita coba, ataupun next kita coba bermain PES apakah beneran milik ataupun enggak, ataupun bermain game-game lama seperti Harvest Moon, Wonderful Life, kalau enggak bermain SimCity Build. Tapi ya rada males juga ya, karena kalian tahu sendiri game di PC dan laptop itu rata-rata berbayar semua. Dan yang gratis setelah saya cek kemarin-kemarin, daripada FIFA dan eFootball, ternyata eFootball ini gratis free to play untuk dimainkan. Tapi untuk mode Master League-nya saya juga kurang paham apakah ada mode Master League apa enggak. Tapi yang pasti ini ada di Steam, ini gratis ya untuk eFootball ya. Jadi kalian bisa cek-cekin aja di Steam tentang eFootball ini. Nah, jadi ada juga game lain seperti Battlefield 1. Nah, jadi kalau Battlefield ini sebenarnya bagus ya, maupun dari versi 1 dan terbarunya. Tapi untuk Battlefield 1 ini dikontrol di kisaran harga 70 atau 80 ribuan lah untuk bisa memainkan game Battlefield. Nah, jadi dari kemarin sebenarnya pengen banget bermain FIFA 22, tetapi karena ya kendala pas di Steam ataupun di platform untuk mendownload gamenya itu berbayar sangat mahal teman-teman. Untuk FIFA berada di kisaran 600 ribuan, jadi ya nggak bisa ya, untuk mencari crack-crackannya juga rada risiko atau riskan ya. Jadi untuk kalian yang mempunyai laptop, kalian juga harus hati-hati dalam mendownload sesuatu ya. Yang pasti kalau nggak resmi itu harus berhati-hati banget ya, karena rentan terhadap virus. Nah, jadi saya ada sedikit saran buat kalian. Jadi antivirusnya itu kalian lebih baik diaktifkan aja ya. Jadi pada saat ada virus masuk atau kalian install aplikasi, terus pastinya kan nggak tahu ada virusnya apa enggak, nanti bakalan kelihatan ya kalau ada virus, ada tulisannya. Nah, biasanya ada virus dismiss atau keep, biasanya seperti itu ya. Biasanya walaupun kita keep atau kita lanjutkan, itu tetap nggak jadi untuk proses penginstalannya ya. Jadi membuat komputer Anda lebih aman, terjaga, ataupun kalian bisa update Windows pun keamanan dari Android ya. Biasanya yang memakan kuota sampai 2-3 gigaan untuk mengupdate software dari internet ya. Nah, untuk baterainya saya rasa ya nanti saya bahas juga ya, jadi nggak usah buru-buru ya, agar kelihatan durasinya lebih lama aja ya. Jadi kita panjangin video kali ini. Nah, untuk di bagian backlightnya ya, backlight keyboardnya itu yang membuat saya suka ya teman-teman, karena pas gelap itu warna dari backlight keyboardnya itu kelihatan banget menariknya gitu. Tapi ya nggak baik juga kalau kita bermain laptop di keadaan gelap atau bermain handphone ya, mengakibatkan mata kalian akan cepat minus dan ya penglihatan kalian menjadi menurun. Jadi kalau bisa diusahakan walaupun siang hari maupun malam hari kalian bisa bermain di yang cahayanya ada ya. Jadi mata kalian dengan cahaya itu ya ada space nya ya, nggak terlalu kena sinar ultraviolet terus di depan komputer maupun di layar ya. Kalau enggak kalian bisa pakai kacamata radiasi ya, untuk mengurangi radiasi dari layar handphone maupun layar laptop menuju mata ini ya teman-teman. Jadi segitu aja untuk tips kali ini, dan segitu aja untuk bocoran tentang spesifikasinya. Jadi nanti kita bakal bongkar dari isi kardus dan juga apa isinya nanti bakal dibahas ya. Jadi mungkin untuk letak-letaknya ini enggak sesuai dari aslinya karena sudah saya bongkar
dan sudah sempat saya mainkan beberapa hari ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali nggak bisa datang langsung unboxing bikin konten eksklusifnya ya. Jadi sekian saja kali ini, kita beralih ke kamera belakang. Jadi ini kardusnya teman-teman, sangat besar sekali bukan. Nanti bakal saya bahas isinya ini untuk apa dan apa aja di dalamnya. Jadi ini untuk tas dan lain-lain ini sudah terpisah, nggak ada di dalam kardus ini ya. Nanti bakal saya cari atau ambilkan dulu ya, bentar. Ini kita ngatur pencahayaannya dulu agar lebih baik ya teman-teman. Ini kenapa sih nggak bisa bikin kulit saya jadi putih? Mungkin saran buat Xiaomi lah, bikin efek di pas kameranya ya, jadi saat kita merekam ya mungkin lebih baik lagi ya teman-teman. Nah jadi untuk kardusnya ini sebesar ini ya, nah besar banget kan, besar banget ya. Jadi kardusnya itu ya bentuknya sama seperti kardus-kardus yang lain, bentuknya itu kotak seperti muka duduk. Jadi ya buat kalian yang mukanya kotak, kalian bisa ketikkan di kolom komentar juga. Jadi besar banget ya teman-teman untuk tulisannya ini, dan kita bakal bahas ya apa aja tulisan atau yang tertera di dalam dus box ini. Jadi di bagian paling depan sini nih, ini ada tulisannya ya. Jadi yang pertama M415D DAO, M415D DAO. Jadi untuk M415 DAO FHD. Nah untuk bagian ininya ya, ini jadi variannya untuk Vivo. Nah yang ini ya M4 DAO ya teman-teman. Jadi fitur-fitur keunggulannya nanti bakal saya bahas juga pada video kali ini. Semoga ya dapat menjadi referensi kalian juga ketika kalian membeli laptop ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk melihat-lihat atau bertanya-tanya, kalian ketikkan di kolom komentar. Ataupun kalian ingin mengetahui tentang aktivitas keseharian saya, nanti bakal saya bahas di IG ya, di IG saya Ilhansi. Kalian bisa cari aja di Google di Instagram nggak, Ilhan ZZZ. Nah di bagian depan sini ini ada beberapa tulisan. Nah yang pertama, nah ini ada tulisan in search of incredible, in search of incredible gila atau apa itu ya artinya ya teman-teman, kurang paham. Jadi coba kalian searching apa arti kata dari incredible ini ya. Dan juga ini ada juga tulisan Asus, dan jadi ini produk dari Asus. Sudah kalian ketahui sendiri dari awal bahwa Asus di laptop itu sangat terkenal, ibaratnya Realme dan Xiaomi itu di HP ya. Asus sama HP itu sangat viral banget dan sangat populer di kalangan laptop. Nah untuk di bagian baliknya sini, nah ya kita bahas juga di bagian baliknya sini. Ini ada beberapa informasi seperti gambar gelas jangan sampai pecah ya. Jadi ini biasanya untuk memberikan apa sih ya, memberikan tanda atau kode ya kepada kuli paket atau apa sih, kurir paket, bahwa harus berhati-hati ya ketika melakukan pengiriman paket, karena paket-paket seperti ini kan gampang rusak dan gampang pecah, jadi harus berhati-hati. Dan juga ini atas ini mungkin barangnya itu harus ditaruh di bagian atas saat packingannya atau pengirimannya ya, jadi ya agar tidak tertumpuk dari barang-barang lain. Dan juga ini ada gambar payung juga, ini mungkin bertujuan untuk menginformasikan jangan sampai kena hujan atau terkena air.
dan 6 ini saya kurang paham fungsinya untuk apa. Jadi ini ada sebuah tulisan atau kode ya, kalian bisa lihat, kalian bisa baca, kayak saya kasih waktu 1 menit. Kalau kurang jelas kalian bisa zoom, kalau gambarnya ngeblur kalian bisa turun. Jadi kita lihat ya tulisannya apa, karena kalian sudah lihat jadi saya belum bisa membaca, maksudnya belum sempat membaca ya, bukan belum bisa membaca. Jadi ya di sini ada tertera tulisan Asus komputer laptop notebook Asus, tegangan 100 sampai 240 volt, AC frekuensi 5 10 sampai 60 Hz, nomor IMKG, dan ada bracketnya juga ya. Jadi kalian bisa scan untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini ya, produk dari Asus ini ya, terutama Asus VivoBook ini diproduksi dari PT Asus Teknologi Indonesia. Jadi untuk PT-nya ini dinamakan PT Asus Teknologi Indonesia yang berada di Jakarta, Komplek Geraha Boulevard, Kepala Gading, KGC Blok C nomor 08, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Kota ADM, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14.240. Di ya kurang lebih lokasinya di situ buat orang-orang masyarakat Jakarta, jadi bisa langsung bisa mengunjungi produknya ataupun bisa langsung ke sana juga untuk mengetahui lah ya tentang produk ini. Jadi ya kalian bisa melihat proses perakitannya mungkin secara langsung di sana, seperti apa sih proses perakitan PC, komputer maupun laptop. Mungkin kalau PC nggak dijual sih ya, jadi mau laptop dong. Nah jadi ini emang negara asli pembuatannya di Cina ya, jadi klaim termasuknya ini produk dari Cina. Kenapa sih orang suka dari Cina ya, karena faktor Cindo. Nah mungkin untuk ininya, ini negara pembuat emang dari Cina, tetapi kadang juga ada tulisan embel-embel buatan dari Indonesia. Itu fungsinya buat apa kurang paham saya ya. Nah jadi untuk di bagian sini seperti ada gambar petasan atau ledakan sih ya. Jadi fungsinya untuk apa ini kurang paham juga. Di buat yang tahu nih buat menandakan apa, kalian bisa di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Untuk di bagian sini ya, ini berbeda dari bagian sebelumnya. Di sini ada seperti nomor-nomor seri atau nomor-nomor apa, nah, saya kurang paham. Nah jadi ini ada tulisannya juga M415DSO nomor seri mungkin ya teman-teman. Di bagian ini ada nomor seri dan M code juga, GPO, SDPPI, PN, Microsoft Product, SN, Cekno, EKN. Jadi M415DAO FHD 352 untuk varian dari laptop ini. Nah untuk di bagian sininya nih ada seperti tespek ya, jadi ini unik banget sih teman-teman. Ini ada seperti pegangannya seperti koper ya kelihatannya ya, jadi kalian ini bisa juga untuk dibawa bermain. Ini variasi terbaru ya untuk kardus-kardus packing makanan ataupun packing alat-alat seperti obeng. Jadi agar terlihat lebih keren, mungkin bisa menjadi inspirasi ya buat produk lain untuk dibikin seperti ini teman-teman. Ini seperti tespek dan juga koper ya. Nah untuk bukanya tapi ini enggak pakai yang ini atau kunciannya, jadi ini seperti membuka biasa, jadi tarik ke atas seperti ini.
Kalau kita tinggal buka ya, jadi malah bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, jadi di dalam sini ada sarungnya ya. Ini masih bau harum ya. Nah, terus ini juga ada sebuah, nah seperti ini nih fungsinya untuk apa, jadi kalian bisa komentar lah, saya juga kurang paham ini berfungsi apa enggak, jadi ya, mohon dimaklumi karena saya masih baru memegang laptop, jadi nggak terlalu paham tentang ya spesifikasi laptop dan bagaimana cara penggunaannya yang baik ya. Jadi ini hanya saya sekedar unboxing dan berbagi sharing pengalaman saya selama beberapa hari. Jadi seperti itu untuk di bagian ininya. Jadi untuk wadah ininya cuman seperti itu ya. Jadi ini mungkin untuk tambahan slot RAM kali ya, setelah saya lihat di bawah. Jadi ini untuk kan kalau nggak ditambahin RAM lagi itu kan single channel, jadi ini untuk menambahkan menjadi double channel ya. Jadi bisa di upgrade sampai 16 GB untuk RAM-nya. Untuk di bagian sininya ini enggak terlalu pentingnya sebenarnya. Nah, jadi di sini tuh letaknya kemarin pas saya buka paketnya itu di bagian sini ya, untuk bagian laptopnya ini di bagian sini, hanya di bagian sini. Nah, jadi di tepi-tepian sini ada seperti ya kotak tersembunyi atau peta harta karun. Nah, jadi dibukanya seperti ini. Nah, di bagian sini itu kemarin ada beberapa item, yaitu cas-casan dan kabel USB nya ya. Untuk mouse ini enggak dibawain langsung dari Asusnya, melainkan kita harus beli sendiri, nyiapin budget sendiri ya teman-teman, karena ya enggak biasanya juga kan disediain dari Asusnya ini untuk mouse nya. Jadi kalian harus beli sendiri, mandiri lah. Ya kurang lebih ya seperti ini aja sih untuk isi dari laptop ini, yang jauh berbeda daripada cover. Untuk tespeknya ini sangat unik sekali ya teman-teman. Menurut saya untuk tespeknya ini selain desainnya menarik, ini juga sangat fleksibel ya. Ketika ya mungkin untuk dibawa kemana-mana ya ini masih sangat worth it. Tapi ya nggak usah berpergian ke mall membawa tespek seperti ini ya, kan terlihat seperti orang-orang tolol gitu. Nah, jadi untuk bagian depannya seperti stiker, tulisan dan lain-lain ini kurang lebih sama daripada yang awal tadi kita bahas. Jadi nggak ada perbedaannya sama sekali ya, cuman yang beda itu di belakang sini ya teman-teman. Jadi ini nah, jadi yang berbeda itu di bagian belakang sini, dimana di sini ada ketambahan barcode ya. Jadi untuk yang belum tahu websitenya dari Asusnya ini, nanti saya bakal bagikan linknya di kolom deskripsi. Jadi untuk linknya saya, atau mungkin kalian ya bisa ketikkan aja secara langsung di Google Chrome maupun di Google biasa maupun di browser dan lain-lain ya teman-teman. Itu kalian bisa ketikkan https://shop-asus.com. Jadi seperti itu ya, kalian bisa cek atau enggak scan barcode nya. Dan juga untuk for more information care, jadi ini ada nomor telepon internasionalnya juga ya. Jadi bagus banget sih untuk channel center dari Asus ini dapat
kita hubungi juga ataupun kita bisa prank juga mungkin developer dari Asus ini dengan nomor 170352738887. Jadi nomornya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian bisa catatkan, mungkin barangkali kalian mau tanya-tanya ataupun ya berkonsultasi tentang masalah atau mendapatkan sebuah rincian atau menginginkan sebuah informasi dan cara penggunaan, ataupun kalian punya inspirasi juga bisa dapat disalurkan di website itu. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Untuk ini kalian sudah tahu ini fungsinya untuk apa. Ini untuk memelastik atau membungkus di bagian laptopnya ini ya. Jadi plastiknya seperti ini dan juga tahan air ya, kalian tahu sendiri karena plastik itu tahan air. Nah untuk plastiknya juga ini ada tulisannya, beberapa tulisan. Yang pertama LDPE. LDPE itu apa, kalian bisa searching di Google karena saya juga nggak tahu ya, jadi kalian searching aja sendiri di Google. Dan PE Pocket Edition kayaknya kayak Minecraft. Jadi untuk isi dashboardnya cuman seperti itu ya. Dan ada satu barang lagi yang belum kita review di dalam dashboardnya ini yaitu tasnya ini ya. Nah jadi seperti apa sih untuk tasnya ini sendiri, nanti bakal saya perlihatkan kepada kalian semua. Nah jadi tasnya seperti ini teman-teman. Nah ini ada embel-embel dari Asus. Ini mahal ya untuk beli satu tas ini, kalian bisa di harga 4-5 jutaan ya dapat tas Asus seperti ini. Untuk bahannya ya cukup lumayan bagus, coba saya bawa mungkin untuk sekolah, tapi ya agak gimana gitu kalau pakai tas-tas seperti ini ya. Jadi sebenarnya untuk bagian dalamnya ini enggak jauh berbeda dari tas-tas pada umumnya ya, buat tas sekolah kalian dan juga tas main kalian dan juga ransel. Itu sebenarnya semuanya sama, tetapi ini yang membuat berbeda karena ini hasil giveaway. Jadi untuk bahannya ini cuma ada dua, yaitu di bagian sini, ini samping sini, dan juga di dalam sini. Ini ya maaf banget. Jadi untuk fitur tas mantul ini belum tersedia ya teman-teman. Jadi sayang banget kalau emang lagi hujan kalian nggak bawa mantul, jadinya basah kuyup tasnya dan beresiko ya. Lebih baik kalian beli tas yang ada tas mantulnya daripada menggunakan tas giveaway, hasil giveaway seperti ini ya. Biasanya tas hasil giveaway itu didesain nggak terlalu menarik dan nggak terlalu bagus, tapi kalau menurut saya, menurut kalian berbeda ya sah-sah aja sih ya kan. Semua orang atau setiap orang itu punya seleranya masing-masing. Kita bahas dari desainnya dulu ya, desain tas ini ya, dari mulai selempangannya, dari mulai terus bagian bawahnya juga kita bakal bahas. Nah jadi untuk gendongannya ini seperti ini, dilapisi dengan busa-busa, jadi rasanya empuk banget pas kita bawa kemana-mana atau gendong seperti ini nih, rasanya empuk banget di bagian pundak, jadi nggak ada rasa seperti baunya pegel, butuh sandaran ataupun apapun itu ya. Jadi ini ada busanya teman-teman. Nah ini ada busanya, ini kelihatan banget ada suara-suaranya gitu. Nah selain dari dua anglekan ini yang di bagian bawahnya dilengkapi dengan busa untuk kenyamanan kita saat ya bagian membawa tas ini, jadi bagian belakangnya akan dilihat. Nah seperti ini teman-teman.
Nah, jadi untuk bagian busa, selain di bagian penggendong tas di bagian belakang yang terdapat busa di bagian punggungnya, ini punggung untuk bagian sandaran punggung atau di bagian sebelah sini, ini ada busanya juga ya teman-teman. Jadi enggak cuma di tangan nyamannya, tapi di bahu juga nyaman atau di punggung ya. Jadi ini full seperti bahan dari gabus, tapi sayang ya kalau dari gabus. Coba aja kalau dari kain, mungkin lebih nyaman lagi, apalagi kainnya itu yang empuk ya. Ini menurut saya sudah worth it aja untuk kita gunakan untuk keseharian. Tetapi untuk bagian-bagiannya ini cuma ada dua ya, kurangnya cuma di situ. Nah, untuk di bagian fitur memanjangkan lengannya ini atau memendekkannya sebenarnya gak jauh berbeda jadi pada tas hasil giveaway maupun bukan giveaway. Jadi ya untuk memendekkan kalian tinggal tarik, kalau ingin memanjangkan ininya ya, ininya bagian sini kita dorongin sampai mentok ya teman-teman, biasanya bisa seperti itu. Jadi lengkap sekali tentang ya review kali ini. Jadi apapun yang harus direview itu harus mendetail ya, agar kalian tidak salah informasi. Untuk di bagian sini juga ada juga pengangkatnya juga didesain seperti ini. Jadi buat kalian yang mager menggendong tas ini ada juga fitur angklek di sini ya, jadi bisa dibawa seperti ini juga. Nah, untuk di bagian sininya ini sama menggunakan gabus. Jadi didesain ketika kita dibawa kemana-mana itu tangannya nggak sakit ataupun nggak kena sesuatu yang dapat mengganggu kenyamanan gitu pada saat kita memegang. Jadi ada busanya semua ya teman-teman, dari mulai bagian punggung, bagian tangan, dan bagian tangan lagi di bagian atas ini juga dilengkapi dengan busa ya. Nah, untuk warnanya sendiri ini domain hitam. Jadi untuk warnanya ini hitam semua, ada birunya juga biru sedikit, paling dengan kopi susu ya, cuman itu sih. Kalau biasanya di warung-warung jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk di bagian coraknya sendiri ya, ini adalah bagus yang bertemakan ada background warna birunya yang seakan-akan menjadi sebuah aksen atau kesan tersendiri dari Asus ini. Jadi ya mungkin unggulan atau apapun itu ya. Untuk di setiap gantelan selerekan ataupun selerek ini ada tulisan Asusnya. Jadi ya agar orang-orang pada tahu lah bahwa ini adalah tas hasil giveaway ya. Untuk desain bagian bawahnya ini rada kurang ya teman-teman, ini rada nggak jelas dan nggak teratur gitu, atau memang didesain ini emang seperti ini sih, saya kurang paham. Masa seperti ini sih, jadinya sudah jelek banget loh. Kita coba benerin ya, kita pas dalam kondisi lurus itu seperti apa dan kondisi bengkong atau mentong itu seperti apa. Jadi ternyata benar ini nggak bisa dilurusin, jadi ini harus dibengkongin. Kalau pakai lembaran ini nggak bisa dilurusin atau disesuaikan agar sejajar gitu loh. Nah, jadi nggak bisa. Jadi pas awal kita buka bagian ini, nanti kita akan menemukan kegelapan dan kesendirian, itu ada di dalam sini ya. Ini enggak ada seperti ruangan khusus untuk kita menaruhkan pensil, pulpen maupun penghapus. Biasanya kan itu ada sela-sela kecil untuk menaruh pulpen, pensil dan penghapus ya, agar lebih tertata lagi ruangan yang ada di dalam tasnya ini ya. Jadi seperti itu. Tapi di tas hasil giveaway dari Asus ini enggak ada, sayang sekali teman-teman.
jadi kurang lengkap juga kalau rasanya nggak ada tempat buat naruh pensil ataupun pulpen, dan dimana rata-rata sekarang sudah menggunakan yang seperti itu, atau bahkan sekarang nggak menggunakan tas lagi, rata-rata pada menggunakan sling bag. Tinggal kita bawa ke sekolahan ataupun lain-lain ya, dengan secara praktis, nggak ribet-ribet ngangklekin tas ataupun membawain tas. Jadi cuman seperti itu aja udah bisa. Jadi ini ngantuk banget ya teman-teman, saya capek sekali. Nah, jadi kita buka ke bagian tengah ya, kita masuk ke bagian tengah. Untuk di bagian tengah ini selerekannya atau resletingnya ini ada dua ya teman-teman ya, ya seperti pada umumnya di tas-tas yang sering kalian jumpai di sekolahan maupun ya di rumah. Itu biasanya kalau bagian yang paling besar itu ada 2 selerekan atau 2 resleting. Nah, ya, jadi agar tujuannya lebih memudahkan saja sih. Nggak bisa dibuka. Nah, jadi pas kita buka seperti ini, kesan awal pas kalian lihat jadi seperti ini ya. Ini nggak ada apa-apanya, jadi cuman kosong plong ya, seperti tas pada umumnya juga seperti ini, tapi ya sama-sama aja ada fitur untuk naruh laptopnya yang dilindungi oleh gabus depannya, dan juga ini anti air teman-teman. Tapi percuma kalau airnya dari atas ini ya, jadi mau nggak mau itu ngeresep dan juga bisa menyebabkan tutupnya rusak karena nggak ada tas mantol. Kita kembali lagi ke tas mantol. Dan biasanya di bagian sini kita isi barang-barang penting seperti laptop, seperti akta ataupun hal apapun yang biasanya tidak bisa atau tidak boleh sampai mitu-mitu ataupun lecak, sobek dan lain-lain, rusuh lah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman. Nah, jadi ini ada juga ini ya di bagian tengah seperti dilengkapi dengan fitur-fitur plastik seperti ini. Nah ya mungkin ini anti air ya, atau kita tes drive aja apakah beneran anti air apa enggak. Tapi kalau enggak ini rada sedikit sayang ya. Oh ya, nah jadi ini ada juga label made in China. Jadi ini asli dari Cina ya teman-teman, ternyata nggak salah. Untuk ininya juga ada sebuah kerecepan ataupun ya untuk mengangkanya ya, kerecepan kalau biasanya di daerah saya menyebutkan. Nanti seperti itu ya, ini bisa mengancangkan dan juga agar tidak roboh ke sini sana kemari, jadi atang seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya fungsi dari kerecepan ini enggak terlalu besar, cuman buat pajangan aja biar terlihat lebih keren. Dan menurut saya warnanya ini enggak masuk ya, antara hitam dengan birunya ini, jadi enggak masuk sama sekali. Mungkin kalau warna putih lebih masuk kayaknya dia. Nah, menurut pendapat saya, kalau warna hitam gelap seperti ini tiba-tiba atau warna cerah seperti ini, nanti kan ada rada berbeda dan juga nggak enak banget ketika kita pandang menggunakan mata. Nah untuk di bagian sininya juga sama ya, kenapa ini harus warna ungu juga kan, padahal kan bisa dipolosin hitam juga semua agar terlihat lebih cocok dan lebih relevan ya, daripada bentuk-bentukannya. Dan juga di sini nggak terlalu kotak gaming, karena ya menurut saya untuk tas gratisan atau hasil giveaway ini ya
ada gimana gitu teman-teman, nggak terlalu support banget untuk digunakan ya. Walaupun kalian dikasih ya lebih baik kalian simpan aja, karena beberapa fitur itu tidak memadai kriteria seperti nggak ada atas mantornya, dan juga ya seperti itu, kurang-kurang teman-teman, kurang lebih nggak ada atas mantornya. Dan juga desainnya kurang unik sih, cuman gitu-gitu aja, jadi simple banget dipandang. Dan juga isinya cuma ada dua, jadi buat kalian yang ke sekolah membawa barang bawaan yang banyak banget dari rumah, jadi nggak rekomendasi banget buat kalian gunakan tas ini ya teman-teman. Oke, kita beralih ke bagian komputernya atau laptop. Jadi inilah produk atau seperti inilah produk dari Asus VivoBook 14 DAO. Tadi saya ada delay sebentar ya teman-teman, karena saya baru bangun. Pas kita awal masuk gitu, saya seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini yang membuat unik ya teman-teman. Ini juga ada Steam yang dimana kemarin sempat saya download. Ini sedang mendownload sebuah game yang sangat viral, nah yaitu PES Mobile ini ya teman-teman. Ini nggak tahu kenapa ini downloadnya belum selesai ya teman-teman, jadi ini masih butuh proses dulu ya, sekitar berapa gigaan lagi untuk sampai prosesnya ini selesai ya dan bisa kita gunakan. Nah, untuk ini ya apa sih, ininya ini, jadi ini menggunakan Windows 11 ya teman-teman, sudah tidak menggunakan Windows 10 lagi. Jadi untuk kebutuhan bermain game ini masih sangat ramah sekali dan masih sangat worth it dan bagus-bagus aja ya kebutuhan gaming ini. Untuk aplikasi semuanya, jadi kita bakalan lihat apakah aplikasi apa aja yang ada di laptop saya ini. Jadi untuk aplikasinya ada Zoom ya, tahu sendiri fungsinya Zoom untuk apa di saat perkuliahan itu sangat-sangat aplikasi menjadi sangat-sangat sakral ya teman-teman. Jadi untuk geser-gesernya menurut saya ini ada susah ya kan, karena saya juga nggak terbiasa memakai ini. Biasanya juga saya menggunakan keyboard ya teman-teman. Kalian kembali teman-teman. Jadi ya untuk aplikasinya kurang lebih seperti ini. Ini masih bawaan dari ininya banget, dari laptopnya banget, gak ada yang saya uninstall karena ya saya belum paham apa aplikasi apa aja sih yang biasanya digunakan di laptop seperti ini. Nah, saya jadi belum tahu atau belum paham tentang ya seperti apa sih laptop ini. Dan juga biasanya saya dari awal emang biasanya kan saya kalau beli apa-apa baru kayak aplikasi yang udah nggak digunakan itu biasanya saya langsung hapus ya, biasanya langsung aku hapus ya, bertujuan agar tidak membebankan pada
prosesor atau bawaan dari ininya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini juga PP-nya saya kasih menggunakan wallpaper dari anime yang sangat viral dan lagi rame-ramenya, yaitu Gojo Satoru. Nah, untuk kita biasanya ya kita seperti buka-buka Microsoft Excel, Microsoft Word, coba buka ya. Udah jadi dibuka cuy. Sebenarnya sama ya kalian di sini ya. Sebenarnya membuatnya juga sama, kalian tinggal klik new, lalu kalian tinggal bikin folder baru atau membuka folder-folder sama di temen punya kalian ataupun di mana. Ini saya kok ada seperti ininya ya, ini ngebug apa emang dari sananya ya. Kita coba kembali, padahal tadi di bagian situ itu tidak ada ya. Nah kita coba enter lagi. Oh kayak sih emang bawaan aplikasinya untuk di bagian ini ya, tadi ya di bagian pojok kanannya ini ya. Jadi untuk di Microsoft Word saya belum buka juga, belum pernah main di Microsoft Word maupun di Microsoft Excel-nya ya. Di tampilannya ini berbeda dari laptop-laptop yang pada umum ya, karena ini menggunakan Windows 11 ya, jadi berbeda. Untuk segi prosesornya sendiri ini sudah dicantumkan di bagian paling bawah sebelah kiri ya, itu ada menggunakan prosesor AMD Ryzen dan AMD Radeon Graphics ya. Jadi AMD Ryzen 35250U untuk segi prosesornya, dan segi grafiknya AMD Radeon HDR FHD atau apa kemarin ya. Ternyata sama ini ya, ini ngebug kali ataupun ada kurangan dari atapnya. Dijadikan seperti ini di bagian pojoknya. Tidak rada risih juga sih sebenarnya kalau kita pandang dari bagian sini ya. Ada beberapa space atau ruang. Nah yang seperti ini ini ya, jadi ada banyak banget space, dan itu gimana sih kalau menurut saya itu sangat mengganggu ya. Jadi mungkin bisa lah dihapuskan ataupun dihilangkan untuk fitur-fitur yang seperti itu ya. Nah kita coba ke bagian Steam ya. Kita akan melanjutkan download datanya ya teman-teman. Mungkin untuk keamanan akun saya pribadi dan lain-lain, baiknya saya post dulu videonya untuk sementara waktu. Nah jadi itu sudah login dan ini masih mendownload data ya teman-teman, belum fix sempurna, dan ini bahkan diprediksi bahkan sampai bisa 1 hari ya. Untuk apa sih untuk jumlah giganya ini di sini ini berukuran 36 giga
Jadi wajar sih mungkin ya kalau kita menginstal aplikasi sebesar PES seperti ini nanti bakalan lama ya. Ini bisa dilihat 22 core, 1 day 1 core ya, lama banget teman-teman, dan membutuhkan sangat waktu yang artinya nggak mungkin lah kita menunggu sampai selama ini, dan membuat komputer atau laptop kita harus nyala selama itu juga. Jadi mungkin ada solusi dari kalian yang ahli tentang komputer, gawai, dan juga laptop seperti ini, kalian bisa sharing bersama saya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kita coba di bagian penyimpanannya ini berkapasitas ya, sebentar. Penyimpanannya ini berkapasitas sebesar 500 GB, dimana ada 3 harddisk, yaitu OSC data 1 dan juga data 2 teman-teman. Nah ini isinya sekolah ya, jadi data 1 atau data D itu saya isikan untuk kepentingan sekolah, dan ini untuk kepentingan seperti pekerjaan teman-teman, nanti saya masukkan ke bagian di data E. Jadi semuanya bakalan terurus dari sebuah kita mengelola file ataupun apapun itu ya. Jadi file-file juga harus kita urus dan harus kita taruh secara merinci ya tentunya, agar pas kita membutuhkan file tersebut langsung kita temukan di lokasinya. Itu biasanya kalian menaruhnya di mana itu akan langsung hafal ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk kebutuhan gaming mohon maaf banget ini belum bisa kita jalankan untuk PES ininya ya, jadi mohon maaf banget. Tapi untuk layarnya atau panelnya ini sangat bagus juga, dan ini juga dilengkapi dengan sistem fast charging kayaknya ya, kalau nggak salah saya pernah dengar kalimat-kalimat seperti itu entah dari YouTube ataupun dari ya buku panduannya sendiri ya teman-teman. Nah kita coba, apakah kalian mau melihat seperti apa ya kualitas gambarnya? Mari kita lihat kualitas gambarnya ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar saya semangat membuat konten-konten menarik berikutnya seputar review-review ya, terutama review-review barang-barang elektronik maupun non elektronik ini ya teman-teman. Nah kita buka ke Google Chrome atau mana sih ya, saya juga nggak ada sebuah video. Oh iya, saya ada sebuah video tapi seperti konten vlognya saya ini, jadi untuk yang mau nonton tonton aja ya, sebenarnya nggak apa-apa ya. Nah takutnya nanti ada copyright-nya, rada bingung juga. Nah jadi ini untuk kualitas grafiknya atau pengeluaran cahayanya jadi seperti ini di laptop Asus apa ya, Asus VivoBook 14 5 DAO. Jadi untuk kualitas warna yang dikeluarkan ini sangat-sangat mumpuni dan sangat-sangat bagus tentunya teman-teman, dimana ya itu pada saat sunset, dan itu vlognya tepat berada di alun-alun Karanganyar ya. Buat kalian yang belum tahu alun-alun Karanganyar di mana, kalian bisa mampir di channel saya yang satunya lagi, yaitu Various Destination. Jadi di channel itu nanti saya bakal berbagi vlog ya, vlog-vlog tentang desa atau tentang wisata maupun ya lain-lainnya ya. Jadi mungkin kita udah ya, kalian sudah pada tahu dari awal
kita unboxing kardusnya seperti apa, laptopnya seperti apa, kalian sudah pada tahu semua. Jadi mungkin ada yang perlu ditanyakan, kalian langsung bisa tanyakan aja kepada saya, ataupun ya intinya lewat DM pribadi aja ya. Untuk rekomendasi toko, sebenarnya ada rekomendasi toko juga, yaitu Tekna Store Solo. Jadi ya kalian bisa kunjungi aja ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, ini laptopnya, dan ini juga ini alat-alatnya ya teman-teman. Dari isi dari kardusnya itu seperti ini tadi ya. Dari awal kita membuka, kita mendapatkan kardus yang besar, terus di dalam isinya ada kardus yang isinya seperti koper ya. Jadi unik banget, emang kreatif banget dari produk Asus ini. Jadi menurut saya unik-unik banget lah ya dari isinya, walaupun ya rada kurang bermanfaat ya kan. Isinya cuman apa sih ya, itu aja ya, pada umum banget lah, nggak ada yang menarik seperti kamu ataupun seperti dia. Jadi isinya itu cuma cas-casan sama yang buat nambahin agar ini menjadi double slot, ataupun apa sih kalau namanya ya, menjadi double channel, jadi upgrade RAM seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin kedepannya bisa ditambahin dengan mouse ataupun keyboard ya, untuk kita lebih memudahkan lagi. Ataupun kalau bisa ya sekalian layar monitornya juga ya, kalau emang Asus ini baik. Jadi kepuasan pembeli bisa terjaga ya. Jadi produknya menjadi sangat terkenal dan booming lagi di Indonesia. Oke, kira-kira sudah lengkap bukan dari kita awal proses pembukaannya, dari kita review kardus awal, dari di bagian logo-logonya semuanya sudah saya jelasin. Dan ini fungsinya untuk apa, untuk itu sudah saya jelasin juga. Dan tadi pas kita dibuka pada kardus yang besar itu ada kardus yang seperti koper yang bisa kita bawa kemana-mana, dan ada cangkingannya atau alat penyangkingnya ya. Jadi praktis banget ketika kita dibawa, kalau kita bawa kemana-mana, apalagi isinya itu bisa disesuaikan ya, sesuai selera kita. Mungkin itu akan menjadi sebuah produk dari sebuah brand ataupun toko-toko peralatan yang biasanya menyediakan seperti obeng, palu maupun kunci-kunci lain, ataupun ya barang-barang seperti yang kelihatannya sepele ya, sendok ataupun mangkok, seperti itulah ya teman-teman. Jadi pas kita bawa itu mudah ya. Ada tas-tasnya yang unik seperti itu tadi ya, jadi lebih unik juga. Jadi pas kita beli ya rasanya kayak ada tambahan yang menguatkan kita untuk membeli agar dapat seperti itu ya. Nah, untuk di bagian keduanya ini ada bonus giveaway dari Asusnya ini ada tas ya. Jadi tas ini bisa digunakan untuk kepentingan bersekolah maupun sekolah ya teman-teman. Tinggal kebutuhan kalian aja untuk apa. Tetapi sayangnya tas ini tidak dilengkapi dengan mantul hujan untuk tasnya sendiri ya. Jadi pas kalian tiba-tiba hujan di jalan, jadi tasnya akan basah. Terkadang juga kan biasanya lupa kalau nggak bawa mantul, apalagi pas musim penghujan pasti, maupun ya cuacanya cerah, bisa tiba-tiba hujan gitu. Jadi nggak terprediksi ya. Jadi kurang worth it banget ketika digunakan di musim penghujan untuk para pelajar.
Jadi menurut saya ya nggak usah dibawa ketika musim penghujan, toh ada barang-barang penting yang ada di dalam tas kalian yang nantinya akan basah ya, jadi kurang worth it juga. Nah terus untuk kebutuhan biasa sih, seperti untuk membawa laptop ini ke rumah teman semisal ngerjain tugas bareng, ini juga worth it banget. Ataupun ya kalian bawa kemana ya, itu worth it banget karena ini didesain untuk membawa laptop ini sendiri ya, pastinya ya disesuaikan lah dengan kondisi yang ada di iklim sini. Oke, sekian dari saya. Buat kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan ditekan tombol lonceng notifikasinya agar saya semangat membuat konten-konten menarik berikutnya seputar review-review yang ada di sekitar saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.